Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jumpa lagi kali ini gua ingin membahas kabar, update, rumor juga terkait dengan Manchester United ya. Gua ambil dari beberapa sumber di sini. Seperti biasa, gua hanya menyampaikan, tentu saja ada rumor, ada gosip, ada juga kabar dari beberapa media, dari Twitter juga. Gua kembalikan lagi ke Sobat Football United, mau percaya mau enggak. Kabar pertama dari United Plus diambil dari @build, dikatakan kalau kurang lebih Jadon Sancho tetap ada kemungkinan kembali ke Borussia Dortmund karena belum ada komunikasi terkait dengan kemungkinan akan kembali Jadon Sancho ke Borussia Dortmund. Tapi Sporting Director Sebastian Kehl ini secara konstan melakukan kontak dengan agen dari Jadon Sancho. Borussia Dortmund dikabarkan hanya mampu untuk bisa meminjam sang pemain. Tentu saja sekali lagi banyak komentar tentang Jadon Sancho. Ada yang oke, ada yang nggak oke. Ada yang mengatakan dia mendelay permainan. Gue juga nggak tahu kenapa disebut mendelay, tapi ya nggak apa-apa lah, bebas komentar ya kan, asal sopan. Kalau gue melihat memang itulah tipikal permainan dari seorang Jadon Sancho dengan tusukan-tusukannya, dengan penetrasi-penetrasinya. Di awal musim di pre-season menurut gue penampilannya luar biasa bersama dengan Manchester United, sangat berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Sempat ada masalah ya kan, masalah fisik, masalah non-fisik. Lalu setelah beberapa bulan dia dikirim ke Belanda oleh Erik ten Hag dan sekarang dia kembali masih belum berada di penampilan terbaiknya. Namun kalau gue lihat memang situasi dari Jadon Sancho ini complicated ya. Kalau gue lihat dari pertama kali dia datang di Manchester United, tentu saja dia datang terlambat karena Manchester United mengincar sekitar kayak 2 musim yang lalu ya. Atau bahkan 3, gue lupa. Apa yang jelas Manchester United harus menunggu 1 musim lah untuk bisa akhirnya mendatangkan Jadon Sancho. Dan Jadon Sancho datang di momen yang mungkin kalau menurut gue tidak direncanakan oleh, dalam tanda kutip, tidak direncanakan oleh Gunnar Solskjaer. Karena ketika Jadon Sancho datang, Manchester United juga kedatangan Cristiano Ronaldo. Dan apakah itu ada pengaruh ke skema sistem permainan yang tadinya direncanakan oleh Gunnar Solskjaer dengan seorang Jadon Sancho? Bisa jadi iya. Ya, karena tentu saja melihat beberapa pemain yang memiliki posisi yang nyaris sama dengan sang pemain. Terutama ketika datangnya seorang Cristiano Ronaldo, maka ada perubahan skema juga di sana. Lalu juga bagaimana musim tersebut ya, Manchester United kacau betul. Jadi sang pemain sedang berintegrasi dengan klub barunya, sementara klub barunya juga situasinya tidak stabil. Dan ini akhirnya bahkan memaksa sang manajer berganti ya kan, dari Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, lalu juga ke Ralf Rangnick. Dan melihat bagaimana potensi dari sang pemain, artinya pemain ini masih muda. Ketika di Jerman bersama dengan Borussia Dortmund meraih, artinya bagaimana angka statistik yang sangat luar biasa, gol dan juga asisnya dia. Lalu juga bagaimana dia juga dinobatkan sebagai, kalau tidak salah ya kan, pemain muda yang punya potensi yang cukup besar, punya masa depan prospek yang sangat besar. Lalu juga bagaimana harga dari Jadon Sancho yang cukup tinggi juga didatangkan dari Borussia Dortmund ke Manchester United, sehingga manajemen klub Manchester United melihat dengan investasi yang sangat besar, tentu saja mereka mengharapkan sesuatu juga yang besar pula. Dan ini kan bisa jadi tidak secara langsung didapat oleh klub. Kalau gue melihat atau mendengar atau menyaksikan dari beberapa podcast, termasuk juga buku yang gue baca, memang bagaimana pemain datang ke Manchester United itu mereka seperti kayak memasuki sesuatu yang berbeda. Karena Manchester United ini sebagai klub sangat berbeda, sering sekali jauh berbeda dengan klub-klub mereka sebelumnya. Sehingga faktor adaptasi, bahkan faktor berjuang ya, itu menjadi faktor juga yang sangat penting. Dan perjalanan dari Jadon Sancho di Manchester United menurut gue cukup berliku. Gue sering perkirakan ya, musim depan ini menjadi musim penentuan dari Jadon Sancho. Dia akan berusia 24 tahun. Dan gue prediksi musim depan nih dia akan mendapatkan musim yang mungkin dengan support yang lebih full lagi dari seorang Erik ten Hag ya, dengan skemanya dan lain-lain. Sehingga ya kita lihat bagaimana Jadon Sancho musim depan. Kalau dia bisa meningkat lagi, mungkin dia akan punya masa depan yang lebih jauh di Manchester United. Tapi kalau tidak,
bukan tidak mungkin musim depan bisa jadi musim terakhir dari Jadon Sancho di Manchester United. Dan menurut gue Erik ten Hag nampaknya, kalau gue lihat dari bagaimana Erik ten Hag ini melakukan banyak aksi ya kan, menangani seorang Jadon Sancho, nampaknya hal tersebut yang akan terjadi. Artinya ada potensi kesempatan musim depan yang diberikan oleh Erik ten Hag kepada Jadon Sancho. Tapi kita lihat saja ya bagaimana. Dean Henderson dikabarkan ini akan membutuhkan operasi ya, dan dia akan out sampai dengan bulan Agustus. Wow, di scan yang dilakukan di bulan Januari ternyata dia ada gangguan di sana ya. Pemain yang dipinjamkan ke Nottingham Forest oleh Manchester United ya, karena dia sendiri juga ingin cabut, karena dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, bahkan status kiper utama di tim yang dia bela. Menurut gua kecil kemungkinan Dean Henderson akan kembali ke Manchester United, murni karena cara dia keluar dari Manchester United ke Nottingham Forest tanpa sepengetahuan Erik ten Hag, kurang lebih demikian. Dan kalau melihat bagaimana Erik ten Hag ini sangat tegas dalam disiplin, Erik ten Hag salah satu filosofinya adalah disiplin di luar lapangan ini akan membentuk disiplin di dalam lapangan. Maka nampaknya kecil sih peluang dari Dean Henderson untuk bisa kembali ke Manchester United. Ini perkiraan ringan amatiran ala gua. Walaupun sebenarnya dia merupakan salah satu kiper potensial, tapi kesabaran kadang dibutuhkan kan di proses karir pemain sepak bola. Ya, kita lihat saja seperti apa. Lainnya, Manchester United, Tottenham, dan juga Newcastle dikabarkan tertarik mendatangkan James Maddison yang harganya ini diperkirakan sekitar 45 sampai dengan 60 juta pounds. Wow, pemain ini pemain bagus ya. James Maddison di lini tengah Leicester tentu saja bersama seorang Yuri Tillmans. Dan melihat situasi dari Leicester yang berada di papan bawah, gua pikir kalau seandainya Leicester tergelincir ke Championship, nilai 45 sampai dengan 60 juta pounds ini akan turun lagi. Karena ada banyak pemain bagus di Leicester yang tentu saja mereka tidak ingin bermain di Championship. Dan termasuk juga James Maddison. Kalau seandainya memang Leicester ini turun, ya dia pasti juga ingin bermain di level kompetisi teratas ya. Baik untuk karirnya dia sebagai pemain maupun juga peluang dia untuk bisa bermain di tim nasional. Sehingga ini opsi yang menarik sih Tomin ya. Kita lihat saja situasinya bagaimana. Dan menurut gue akan sangat terkait betul masa depan James Maddison, lalu juga Yuri Tillmans, mungkin juga Kelechi Iheanacho, dan pemain-pemain lain yang ada di Leicester dengan status dari Leicester akan bermain di mana musim depan. Dan masih terkait dengan pemain tengah, Manchester United dikabarkan ini secara rahasia dalam tanda kutip terus berburu Jude Bellingham. Ini menurut gua bisa jadi sih Jude Bellingham ini. Maksud gua begini, gua melihat siapapun pemilik baru dari Manchester United untuk musim depan pasti ingin memberikan kesan yang bagus kepada para supporter. Dengan cara apa? Yang paling singkat dalam tanda kutip adalah mendatangkan pemain bintang di Old Trafford. Dan Jude Bellingham ini kan salah satu pemain yang banyak dibincangkan oleh fans sepak bola, termasuk juga fans Manchester United. Dan oke, memang harganya tinggi. Oleh karena itulah mungkin pemilik baru dari Manchester United ingin memberikan kesan nggak masalah mahal, kita atau gua punya komitmen nih terhadap klub dengan kita datangkan Jude Bellingham, itu bisa saja. Namun itu yang gua khawatirkan sebenarnya, apakah Jude Bellingham ini juga diinginkan oleh Erik ten Hag di dalam sistemnya. Kalau itu memang iya, nggak masalah ya. Tentu saja bukan hanya di dalam sistem, tapi juga Erik ten Hag tahu pemain ini karakternya seperti apa, mentalnya seperti apa, siap atau tidak, dan lain-lain. Supporting tools-nya lah kurang lebih ya, terutama di luar lapangan. Ini siap atau tidak tim kepelatihan Erik ten Hag. Yang jelas, itu menurut gua faktor yang terpenting dalam mendatangkan pemain nantinya setelah pemilik baru, termasuk juga Jude Bellingham. Gua tahu dia pemain bagus, tapi ya gua sih melihat dari faktor Erik ten Hag-nya ya. Nah, ini yang menarik nih, akan gua bahas sedikit lebih dalam sedikit saja. Yaitu ternyata dikabarkan dari Gazzetta dello Sport ini kalau tidak salah ya, kalau Manchester United ini memonitor terus penyerang AS Roma Tammy Abraham sebagai salah satu alternatif pemain posisi lini depan ya. Bahkan dikabarkan scout dari Manchester United ini telah terlihat beberapa kali
dan menyaksikan AS Roma, dan alasan utamanya adalah Tammy Abraham ya. Scout Manchester United tentu saja dikirim ke banyak pertandingan, mengamati banyak pemain, tapi menurut gue ini cukup menarik karena di Daily Mail ternyata disebutkan juga kalau Manchester United ini terus menjaga atau menyaksikan Tammy Abraham ya sebagai alternatif, sebagai pengganti Harry Kane kalau memang ternyata sulit untuk didatangkan ke Old Trafford. Tentu saja bermain bersama dengan AS Roma. Di pertandingan, salah satu pertandingannya dia mampu mencetak gol di menit-menit terakhir menghadapi AC Milan. Yang menarik adalah gue ambil dari sumber lainnya ya di Twitter kalau Tammy Abraham ini memiliki buyback clause ke Chelsea senilai 80 juta euro, sehingga mungkin harganya kalau Manchester United ingin mendatangkan sang pemain ya sekitar harga 80 juta. Pemain yang berusia 25 tahun ini malang melintang ya di beberapa klub, Chelsea, Aston Villa, dan juga AS Roma dengan torehan gol yang menurut gue ya, not bad loh. Cukup bagus juga. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Tammy Abraham. Oke, gue tahu ada Victor Osimhen, ada Harry Kane. Ini kita tempatkan sebagai alternatif pertama ya. Alternatif selanjutnya, Tammy Abraham. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau menurut gue, ini pilihan menarik sih. Gue mengesampingkan faktor non-teknis dulu. Tapi kalau dari sisi teknis, artinya dia tahu kompetisi Liga Inggris. Dia punya pengalaman internasional bermain di negara lain bersama dengan AS Roma, artinya faktor karakter adaptasi dengan sesuatu yang berbeda ini juga penting bagi sang pemain ya. Bagaimana dia juga di-develop oleh pelatih lain, dalam hal ini adalah Jose Mourinho dan pelatih sebelumnya di Chelsea. Bagaimana dia juga punya target ya, artinya membawa tim ini ke level selanjutnya untuk Chelsea pada saat itu dan juga AS Roma saat ini. Artinya dia ada pressure, tapi bagaimana dia menghandle pressure tersebut menurut gue ini cukup menarik, Tammy Abraham. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Dan kabar terakhir yang akan gue tutup dengan berita ini yaitu adalah, nah ini kalau ini rumor sih ya, disebutkan dari Manchester Evening News kalau dari Football Insider kalau Manchester United tertarik Achraf Hakimi. Ya, pemain ini pemain bagus ya, salah satu bek kanan terbaik di dunia. Tapi gue melihat peluangnya nggak bagus ya, artinya nggak besar untuk bisa datang ke Manchester United. Achraf Hakimi, pemain bek kanan, pemain Maroko, tentu saja bermain luar biasa bersama tim nasional Maroko di Qatar, bermain luar biasa juga bersama dengan Paris Saint-Germain. Tapi gue melihat dari harganya ya kan juga bagaimana situasi bek kanan Manchester United saat ini. Nampaknya Erik ten Hag memang proyeksinya nih terutama ya untuk bek kanan ini untuk Diogo Dalot dan faktor dari Aaron Wan-Bissaka yang masih belum jelas apakah musim depan akan diperpanjang di Manchester United atau tidak. Dan gue melihat ini hanya rumor. Walaupun sekali lagi gue melihat Achraf Hakimi sebagai salah satu pemain bek kanan mungkin yang terbaik di dunia saat ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.